Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bu Lilian Slow sebagai dosen pengampu mata kuliah perkembangan kompetensi. Perkenalkan, nama saya Marciana Andesi, NIM E8619200001, Prodi PGSD semester 5. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan sosial. Dalam perkembangan sosial ini ada 2 poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama tentang pengertian perkembangan sosial dan bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Adapun pengertian dari perkembangan sosial yaitu proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi serta meluburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Selanjutnya, bentuk-bentuk tingkah laku sosial terdiri dari 9 poin. Dan penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, pembangkangan atau negativisme. Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan dari orang tua maupun lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak seorang anak. Contohnya, ketika anak akan makan, mereka tidak mau disuap. Anak cenderung memilih makan sendiri meskipun berantakan. Yang kedua, agresi atau aggression. Agresi merupakan salah satu reaksi terhadap rasa frustasi atau kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginannya. Tingkah laku ini diwujudkan dengan menyerang seperti mencubit, menggigit, dan menendang. Dalam mengatasi hal ini, orang tua dapat mengalihkan sikap agresif anak kepada hal-hal yang positif. Misalnya ke dalam permainan yang membutuhkan ketangkasan fisik seperti kegiatan melempar dan menangkap bola. Yang selanjutnya, ketiga, berselisih atau clashing. Tingkah laku ini terjadi jika anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap atau perilaku anak lain. Misalnya, anak berselisih dalam peraturan permainan yang sedang mereka mainkan. Yang keempat, menggoda atau teasing. Tingkah laku ini merupakan bentuk lain dari sikap agresif. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal atau kata-kata ejekan atau cemuhan yang menimbulkan marah pada orang yang digodanya. Misalnya, anak menyebutkan nama orang tua temannya dan hal tersebut bisa membuat anak yang nama orang tuanya disebut merasa tersinggung, bahkan marah. Yang kelima, persaingan atau rivalry adalah keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. Selanjutnya yang keenam, kerjasama atau cooperation. Sikap mau bekerja sama dengan orang lain mulai nampak pada usia 3 tahun atau awal 4 tahun. Sikap ini dapat dikembangkan melalui kegiatan bermain bersama dan belajar bersama. Yang ketujuh, tingkah laku berkuasa atau ascendant behavior. Wujud dari sikap ini adalah memaksa, meminta, menyuruh, mengancam, dan sebagainya. Tingkah laku berkuasa dapat dikontrol dengan memberikan kesempatan kepada tiap anak dalam pembelajaran secara bergantian menjadi ketua atau anggota. Contohnya dalam pembelajaran dibentuk sebuah kelompok dan pada kelompok tersebut anak diberikan kesempatan untuk menjadi ketua kelompok. Yang kedelapan, mementingkan diri sendiri atau selfishness. Anak-anak cenderung menyukai hal-hal yang menguntungkan dirinya. Mereka melakukan sesuatu yang dapat menyenangkan dirinya sendiri. Contohnya, seorang anak yang menginginkan mainan temannya terkadang langsung merebut mainan tersebut tanpa meminjam atau memintanya. Dalam menghadapi tingkah laku anak yang mementingkan dirinya sendiri, orang tua atau guru harus mengajarkan kepada anak
batasan-batasan kepemilikan atau kepentingan diri dan kepemilikan atau kepentingan orang lain. Yang terakhir, simpati. Simpati merupakan sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain atau bekerja sama dengan dirinya. Mereka rela berbagi apa yang mereka miliki. Pembelajaran kelompok dapat membantu mengembangkan sikap empati anak. Sekian pemaparan materi tentang perkembangan sosial dari saya. Atas perhatiannya. Terima kasih. Selamat pagi.